98,8 Citra FM, Wonosobo banget Sobat Citra, masih bersama Ricky Wibisana. Dan kita masih ngobrol tentang tema peringatan Hari Santri Sobat Citra. Dan kita masih bersama Mas Dimas Aji Saputra, ini dari PMII Wonosobo, Biro Agama. Masih semangat ya Mas Dimas ya? Masih dong. Masih semangat ya. Oke, ada juga ini Ustadz Dede, ini juga masih semangat ya Ustadz ya? Semangat. Iya, berdakwah juga nih di Citra FM. Terima kasih banget ilmunya. Dan ada Gus Hamam juga ini sebagai pengasuh pondok pesantren juga, dan langsung panitia pelaksana Hari Santri juga. Waduh, sangat luar biasa banget Sobat Citra ketemu sama orang-orang hebat ini ya. Oke, dan tentunya kita langsung ke pertanyaan berikutnya. Tapi sebelumnya nih Sobat Citra, kita juga masih bersama PIB Resto gitu ya. Dan kita juga ada nih untuk PIB Resto tuh Sobat Citra, buat yang mau meeting, ini ada tempatnya, ada meeting hall. Kemudian juga untuk restonya ada di lantai 2. VIP roomnya juga ada, parkirnya juga luas, jadi nggak usah khawatir parkirnya bingung ya. Oke, ini untuk PIB Resto nih berada di Jalan Jolontoro, Gang Melati nomor 10, Campur Sari, Jarak Sari, Wonosobo. Oke, dan kita mungkin langsung ke Gus Hamam lagi nih ya Gus ya. Masih semangat ya Gus ya? Masih dong. Masih dong. Iya. Ini santrinya ditinggal dulu nih Gus. Iya, alhamdulillah masih kami isi untuk ayo ekstra dulu hari santri. Ekstranya gitu. apa aja nih Gus biasanya? Kalau pelatihan kecakapan juga salah satunya dengan hitobah ya. Oh, iya. Public speaking. Public speaking ada ya. Kemudian ada yang memang menulis itu ajarin bikin puisi umpamanya gitu, melatih latihan gitu. Ya, ada aja pokoknya. Ada Gus, aja ya. Mengikuti perkembangan zaman ya Gus ya. Benar. Nah, oke, ini berhubungan dengan pertanyaan berikutnya, gimana masyarakat dan pemerintah ini mendukung perkembangan santri dan pondok pesantren di Indonesia nih Gus, harusnya gimana nih Gus? Jadi peran pemerintah untuk lembaga pendidikan pondok pesantren sejauh ini alhamdulillah yang kami rasakan mewakili lembaga pondok pesantren alhamdulillah sudah baik. Sudah baik ya Gus ya. Sudah baik. Oke. Perhatian lewat pemerintah kabupaten, wilayah Jawa Tengah, kemudian ke pusat. Alhamdulillah semakin tahun ya itu semakin dibuka lebar. Nah, syaratnya cuma simple satu gitu. Yang penting sudah berizin operasional. Sudah berizin. Nah, dan surat izinnya itu keluar kalau syaratnya cuma simple. Yang pertama adalah adanya beberapa rukun pondok pesantren ya, ada kiainya, ada lembaga pendidikannya, ada tempat peribadatan, kemudian ada santrinya. Kalau nggak ada santrinya gimana ya Gus ya? Ya. Kemudian kalau sudah izin udah keluar, dan juga nggak radikal gitu. Kan kita juga nggak mau gitu seperti yang sekarang hari ini terjadi di Palestina Israel gitu. Itu gimana Gus? Karena konflik ya nanti dijelaskan oleh Ustadz Dede bahwa toleransi itu gimana gitu. Ya kami juga terima kasih kepada pemerintah, salah satunya juga dengan adanya sampai titik ini Indonesia masih utuh, rukun itu berefek pada lembaga-lembaga pendidikan itu bisa berjalan dengan maksimal. Nah, kita nggak bisa bayangin nih kalau kita pondok di Israel atau di Palestina nggak bisa nih ngaji, nggak bisa perayaan dan lain sebagainya. Gede-gede langsung denger bom, gitu. Ada ketan senjata Masya gitu. Allah. Oke Gus, untuk kayak surat izin, ada surat izin ya Gus ada ya. Surat izin. Ini dipermudah ya Gus ya. Dibuka selebar-lebarnya dan juga dipermudah yang nanti bagi pondok-pondok yang belum berizin monggo untuk datang ke Kemenak Kabupaten Wonosobo. Di situ ada bagian PD Pontren, pondok pesantren. Di situ bisa membimbing untuk sampai ke pusat karena izin operasional itu dari pusat Kementerian Agama Republik Dibimbing Indonesia. juga ya Gus ya. Oke, ini biasanya Gus untuk pemerintah nih biasanya bantunya tuh dalam bentuk apa nih Gus kalau untuk di pondok pesantrennya Gus Hamam sendiri? Iya. Jadi beberapa hal yang dibantu oleh pemerintah baik itu kabupaten ataupun pusat dalam beberapa hal ada yang terbaru adalah inkubasi pondok pesantren. Inkubasi pondok pesantren. Inkubasi kemandirian ekonomi di pondok pesantren. Jadi nih mungkin ada pondok-pondok yang punya usaha ya, usaha dari pondok pesantren dilatih ini dibantu dari segi dana, kemudian pelatihan, ada BIMTEK-nya, kemudian ada selalu pengawasan dari atas. Gimana nih usahanya udah dibantu, berjalannya seperti apa. Nah, jadi yang banyak alhamdulillah dari tahun ke tahun Hari Santri itu salah satunya ada pelatihan entrepreneurship gitu. Jadi kalau pondok umpamanya punya skill apa, ayo di pemerintah bantu untuk pelatihannya gitu.
Iya. Iya, jadi dibantu untuk pelatihan. Itu berarti kayak pelajaran tambahan ya Gus ya. Pelajaran tambahan. Ini biasanya yang paling disukai santri untuk pelajaran tambahan itu apa Gus? Kalau yang aslinya paling disukai itu jujur saja memasak. Waduh. Habis ini kebanyakan cewek ya? Oh iya, memasak sama menjahit. Ya. Jadi setelah ini nih bantuan ada bahan-bahan udah jadi, tinggal kita makan, tinggal kita pakai. Dan biasanya gitu. kan untuk santriwati gitu ya. Biasanya kalau udah pintar masak kan nanti langsung ini ya Gus ya, keluar dari pondok langsung dipersunting biasanya. udah ada modalnya gitu ya. Gitu ya Sobat Citra. Oke, dan mungkin kita ke pesan atau tujuan yang ingin disampaikan melalui perayaan Hari Santri nih Gus. Gus Hamam dulu, nanti ditambahin sama Ustadz. Pesan untuk perayaan Hari Santri ya. Ya, perasaan dengan tema Hari Santri sekarang adalah jihad santri untuk jayakan negeri. Jadi memang dari kami para santri dan juga pondok pesantren benar-benar untuk jadi spirit untuk agar kita jihad mulai dari diri sendiri, kemudian kalau sudah selesai jihad diri sendiri dengan melawan hawa nafsu ya, kemudian untuk suka dengan kebaikan dan juga meninggalkan maksiat dan juga kemadorotan ya, agar tidak terjadi pecah belah, itu juga dengan spirit jihad santri. Kemudian melebar sampai ke masyarakat, kemudian nanti setelah jadi alumni ya, sudah lulus dari pondok pesantren, bisa bermanfaat untuk keluarga, bisa berbakti kepada orang tua dengan lebih baik, bisa bersosial dengan masyarakat dengan baik. Syukur-syukur nanti ke depan lebih berefek baik kepada negara gitu. Iya, luar biasa banget ya. Jadi ya banyak manfaatnya gitu ya Sobat Citra. Dan mungkin dari Ustadz Dede nih mau nambahin nih biasanya tujuan ataupun pesan-pesan yang mau disampaikan nih biasanya di Hari Santri itu seperti apa nih Ustadz? Jadi pesan saya kepada seluruh santri yang ada di Wonosobo khususnya, bahwasanya mari kita bersama-sama ini sebagai renungan, bahwasanya kita sudah diberikan dicetuskan oleh Bapak Presiden Joko Widodo tanggal 22 Oktober bertepatan diperingati Hari Santri. Ini menjadi wadah, jangan disia-siakan. Mari ini menjadi spirit bersama gitu, spirit bersama bahwasanya santri ini punya kontribusi yang besar bagi bangsa. Tidak mungkin dicetuskan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri kalau santri tidak punya kontribusi. Maka manfaatkanlah ini sebagai wadah bahwasanya mawas diri. Oh, ternyata santri punya peran besar. Jangan sampai saya sebagai santri justru malah menghancurkan bangsa. Sedangkan yang terdahulu membangun bangsa, sekarang menghancurkan bangsa. Itu harus semangat. Khususnya santri-santri itu kan memang dididik dari kecil. Makanya kata syair di Pondok Siwat itu, ajar karo dasar menang dasar, gitu kan. Mengajar sama kita mengaji itu menang dasar. Makanya mulai dari dini ayo bersemangat dalam mengaji, dalam menimba ilmu, sehingga nanti menjadi tokoh-tokoh bangsa selanjutnya gitu. Iya. Oke, dan bagaimana nih menurut Ustadz Dede juga nih Hari Santri dapat mempromosikan toleransi dan pemahaman antar agama di Indonesia? Nah, gitu. Jadi kalau ada yang menanyakan toleransi santri itu bagaimana, itu ya kurang tepat. Bahwasanya coba kita lihat bahwasanya sosok santri yang sekarang dikagumi, almarhum Gus Dur gitu kan. Itu makanya sampai dijuluki Bapak pluralisme kan. Bahwasanya toleransinya yang diajarkan beliau kuat. Juga Islam juga mengajarkan toleransi, saling mengenal dan lain sebagainya. Maka jangan tanyakan tentang toleransi santri. Justru santri itulah yang menjaga toleransi khusus kepada umat manusia gitu semuanya. Nah, makanya saya pernah di Wonolelo, terus ya Temanggung tadi dan sebagainya. Ternyata di situ banyak tokoh-tokoh masyarakat yang bisa membangun desa dan sebagainya, backgroundnya santri. Nah, ternyata toleransi yang ditanamkan sejak dini di pondok pesantren itu hebat sekali gitu kan. Nah, makanya toleransinya hebat,
jangan tanyakan karena banyak tokoh-tokoh seperti Gus Bahaudin Nur Salim, Gus Kausar itu penggerak-penggerak persatuan. Habib Lutfi bin Yahya itu pun setiap ceramahnya itu mengatasnamakan kebangsaan. Berarti tandanya toleransi. Toleransi gitu ya. Biasanya kalau yang disampaikan sama Ustadz Didik di masyarakat nih tentang toleransi itu gimana nih? Yang biasa menyampaikan di masyarakat tuh, biasanya. Ini tentang toleransi gitu loh. Tentang toleransi. Berarti yang dibangun kita utarakan lagi di sini. Kan tadi kan Ustadz kan juga biasa ngisi di itu ya, kayak apa tadi acara-acara nyadran gitu ya. Itu kan nyadran itu kan kejawen gitu ya. Kemudian dipadukan dengan Islam. Nah, itu biasanya apa sih yang disampaikan sama Ustadz Didik itu di masyarakat tentang toleransi? Yang perlu kita pegang teguh adalah di dalam agama itu kan syariat. Apabila budaya nanti merubah syariat itu yang salah. Tapi hebatnya di dunia pesantren yang khususnya aswaja, Ahlussunnah wal Jamaah itu bagaimana kita mencari titik setengah. Nah, kita yang konsep ta'awun, tawazun, tasamuh gitu kan. Jadi kalau yang saya sampaikan di situ, saya tidak pernah menjustifikasi. Justru saya mendukung. Ini hebat, masih berjalan seperti ini. Nah, nanti khususnya nyadran itu kan wujud bersyukur kayak kemarin bersyukur kepada nyadran makam-makam sesepuh, makam kali. Khusus kalau orang yang saklek mungkin wah, ini apa ini menyimpang ini ya. Iya. Justru saya mensupport. Oh, ini benar, tapi dihiasi dengan acara-acara yang aswaja. Contoh nyadran kali mengadakan pengajian, sholawatan, zikir bareng di pinggir kali. Kan syukurnya bukan kepada sungai aslinya, hatinya tetap kepada yang menciptakan sungai itu. Apalagi pengisinya adalah Ustadz Didi. Ya. Jadi untuk Sobat Citra nih yang mau nyadran bisa undang Ustadz Didi ya, Ustadz ya, gitu ya Ustadz ya. Biasa ngisi juga di Maulid Nabi gitu ya Ustadz ya. Ya alhamdulillah kemarin terakhir di Munggang itu. Di Munggang dapat amanah dari guru sih. Ini semoga nggak cuma di Munggang aja ya Ustadz ya. Nanti bisa turun apa namanya? Ya selagi bisa turun gunung lah ya. Iya, ini diam-diam juga ilmunya sangat luar biasa loh. Tapi merendah banget nih Ustadz Didik Sobat Citra ya. Oke, makasih Ustadz. Kemudian ke Mas Dimas nih sebagai PMII gitu kan. Nah ini apa yang bisa dilakukan oleh generasi muda untuk memahami dan menghormati peran serta kontribusi santri dalam masyarakat nih? Yang jelas, oke. Bagi generasi muda yang jelas udah nggak asing lah dengan sosial media, dengan peran-peran kita di dunia digital seperti itu harus selalu mensupport hal-hal yang berkaitan dengan santri dan pondok pesantren, karena diakui tidak diakui memang peran santri itu dari dulu sampai sekarang memang luar biasa. Bahkan tokoh-tokoh nasional, daerah seperti tadi sudah disampaikan Ustadz Dede itu banyak yang dari kalangan santri. Kita udah pernah punya presiden santri, wakil presiden sekarang juga santri, dan banyak menteri-menteri yang juga santri seperti itu ya. Nah itu peran-peran seperti itu bagi menjadi motivasi bagi kalangan muda untuk tidak hanya katakanlah berkutat di urusan keagamaan saja, pendidikan saja, tapi di dunia politik, dunia katakanlah militer ataupun hal-hal yang lain, teknologi dan sebagainya juga harus diperankan ataupun di situ ada santri di situ seperti itu, agar selain juga membentengi negara daripada kerusakan, dari paham-paham yang menyimpang dan intoleransi sehingga memecah belah bangsa, juga di situ peran santri itu juga untuk bagaimana ini menunjukkan ini loh, santri juga bisa di bidang hukum, di bidang teknologi, di bidang militer katakanlah seperti itu juga bisa seperti itu, gitu menurut saya. Iya, gitu ya, luar biasa banget. Dan kita kembali ke Gus Hamam lagi nih ya. Bagaimana perayaan Hari Santri Gus mempengaruhi citra dan pemahaman tentang Islam di Indonesia? Ini sebagai pengasuh pondok dan juga nanti langsung terjun dalam pelaksanaan Hari Santri ini. Ya. Jadi bagaimana efek dari perayaan Hari Santri, efek luas ke Indonesia masyarakatnya itu dengan ya kita tahu sendiri bahwa alhamdulillah di Indonesia ini karena beragam-ragam agama, budaya, tapi semuanya alhamdulillah kalau kita telisik lebih dalam itu pasti menuju kebaikan gitu. Nah, kita dari sisi itunya santri bahwa yang kita tunjukkan adalah hal-hal positif dari dunia pondok pesantren ya, dan juga bisa juga berkecimpung di masyarakat apapun bentuknya. Bisa jadi mungkin santri yang ikut politik ataupun yang lainnya. Kita tunjukkan bahwa
santri iso opo wae iso gitu. Apa baik sudah dilakukan santri? Iya, Iya bahkan luar biasanya Sobat Citra ini tadi yang disebutkan Mas Dimas ya, bahkan menteri juga ada yang dari santri, wakil presiden juga dari santri. Luar biasa banget ya, makanya sampai hari santri itu diperingati ya setiap tanggal 22 dan bahkan sampai hari libur ya, dijadikan hari libur ya. Cuman untuk bulan ini bertepatan juga dengan hari libur juga. Jadi gitu ya. Oke Sobat Citra, tanpa terasa kita udah di penghujung acara kita hari ini ya, dan tentunya kita juga terima kasih buat PB Resto yang udah mensponsori gitu ya untuk acara kita hari ini Sobat Citra dengan berbagai sajian yang spesial yang ada di PB ya. Jadi untuk Sobat Citra yang penasaran dengan sajian-sajian apa aja yang ada di PB, langsung kepoin Instagramnya di PB_Resto ya. Mungkin kita langsung ke pesan-pesan atau closing statement yang mau disampaikan untuk masyarakat Wonosobo tentang santri. Kita ke Ustadz Didi. Monggo Ustadz, apa yang mau disampaikan pesan-pesan ya? Nyambung lidah rakyat ya. Iya, penyambung lidah rakyat yang mau disampaikan untuk masyarakat Wonosobo atau mungkin untuk pemerintahan Wonosobo. Oke, sedikit saja bahwasanya ingat petinggi negara saat ini, kemerdekaan Indonesia tidak lepas dari pengaruh santri, maka berdayakanlah santri gitu. Jangan tutup celah santri, berdayakanlah santri, karena santri adalah penyumbang generasi-generasi yang akan membangun bangsa ini. Gitu aja mungkin ya. Iya. Oke, singkat saja. Oke Ustadz, terima kasih Ustadz Dede ya. Kemudian kita ke Mas Dimas Aji Saputra nih, pesan-pesan yang mau disampaikan atau closing statement untuk hari ini. Oke, berkaitan dengan peringatan Hari Santri ini, pesan saya yang pertama berkaitan dengan untuk santrinya. Untuk santri selagi masih belajar di pondok pesantren, masih menjadi santri, manfaatkan waktu itu sebaik mungkin, karena kalau sudah selesai atau sudah mukim itu memang sudah banyak sekali kesibukan, terus juga mungkin sudah tidak bisa banyak menimba ilmu. Jadi manfaatkanlah waktu masih di pondok, waktu masih nyantri itu dengan sebaik-baiknya, supaya ketika pulang di masyarakat terus berhadapan dengan dunia kerja, dunia yang memang bukan dunia pondok pesantren itu tidak kaget, dan juga bisa memerankan perannya masing-masing. Ada yang mungkin bidang keahliannya di hukum ataupun di politik dan sebagainya, itu bisa langsung bisa memerankan dengan akhlakul karimah ataupun hal-hal yang sudah ditempa di pondok pesantren itu bisa diimplementasikan dan diterapkan seperti itu di dunia luar seperti itu. Untuk pemerintah saya harapkan juga ke depan tetap mensupport pondok pesantren dengan terus memperhatikan. Tadi juga saya sampaikan Gus Hamam terkait dengan izin bisa dipermudah, silakan bisa untuk pondok-pondok yang belum berizin bisa berizin seperti itu, agar nantinya bisa diperhatikan lebih oleh pemerintah. Dan saya harapkan dengan mungkin ini sebentar lagi tahun politik, diharapkan pemimpin ke depan bisa lebih memperhatikan santri, kesejahteraan santri, terus bagaimana fasilitas di pondok pesantren juga harus didukung terus oleh pemerintah, dan juga bagaimana menciptakan generasi muda yang baik, terutama kita di era bonus demografi menuju Indonesia emas. Memang harus menyiapkan sumber daya manusia yang nantinya dapat membuat Indonesia semakin maju dan jaya. Sekian. Ya, menjadi Indonesia emas gitu ya. Oke, dari Gus Hamam nih, gongnya terakhir ya. Apa yang mau disampaikan untuk santri dan masyarakat ya. Jadi mengumpulkan dari Ustadz Dede dan juga Mas Dimas ini sudah sangat super sekali. Tinggal saya rangkum aja bahwa santri 22 Oktober 2023 ini, ayo sesuai dengan temanya bahwa jihad santri jayakan negeri. Jadi dari manapun pondok pesantren, siapapun santrinya, pemerintah manapun, ayo bareng-bareng untuk benar-benar menjaga mutu pondok pesantren. Ya, pendidikan pondok pesantren kemudian dijaga terus, diperbaiki. Kemudian kalau sudah santri berhasil, nanti yang akan jaya adalah Indonesia. Ya, kita sudah paham bersama bagaimana kontribusi santri untuk bangsa dan negara. Ayo kita support, masyarakat mohon untuk mensupport santri-santri yang ada di pondok pesantren. Ya, kalau yang belum santri, ayo kita santrikan anak-anak kita, adik-adik kita, monggo. Kemudian nanti kita akan merasakan manfaat dari santri dan pondok pesantren untuk bangsa Indonesia. Iya, mungkin lebih ke ini Gus, kayak buat orang tua nih yang masih ragu untuk membawa putra-putrinya ke pondok pesantren. Ini mungkin ada yang mau disampaikan dari Ingat dulu pada zaman
kemarin zaman Covid pandemi. Ya, kita rasakan sendiri bahwa ketika sekolahan libur berapa bulan sampai 1 tahun itu, coba diintrospeksi sendiri. Gimana susah nggak sih untuk mendidik adik-adik kita di rumah seharian gitu. Ya, yang aslinya tugasnya anak-anak jadi tugasin ibu, bapak tua, gitu ya. Ya. Kita rasakan bersama bahwa emang nggak mudah gitu untuk mendidik anak-anak. Maka yang belum yakin ya tinggal monggo survei ke pondok, kemudian lihat pondoknya bagaimana, lihat pengasuhnya ya. Dan juga yang perlu mawas diri adalah jangan terbiasa ataupun jangan asal untuk memondokkan santri. Lihat dulu sanad keilmuannya, terus kemudian pondoknya tidak radikal. Kalau belum yakin, monggo kita ada di Wonosobo ada pondok-pondok yang juga bikin candu ya, ramah. Banyak monggo. ya. Pokoknya mantap bagi orang tua, nggak usah ragu dengan pendidikan di pondok pesantren. Iya gitu ya Sobat Citra. Oke, untuk tema Hari Santri tahun ini apa nih? Jihad Santri Jayakan Negeri. Jihad Santri Jayakan Negeri. Wah, luar biasa banget. Dan sekali lagi terima kasih buat Gus Hamam ya udah hadir ke Citra FM. Sukses selalu. Amin. Sehat selalu ya Gus ya untuk doanya. mendidik santri-santrinya sampai doanya. menjadi orang. Waduh. Kan padahal udah orang ya. Jadi orang besar di negeri ini ya Gus ya. Terima kasih juga buat Ustadz Dede ya. Semoga makin sukses Ustadz ya untuk berdakwahnya makin semangat juga. Iya, dan untuk Mas Dimas, terima kasih Mas Dimas. Sama-sama. Ya. PMI selalu jaya. Amin. Amin. Iya. Oke, terima kasih juga untuk Sobat Citra dan terima kasih sekali lagi untuk PB Resto ya. Jadi untuk Sobat Citra yang butuh tempat meeting ya, ini bisa datang ke PB Resto. Jadi ada meeting hallnya, ada restonya juga di lantai 2, ada VIP roomnya nih Sobat Citra kalau misalnya mau VIP-nya. Dan untuk parkir nggak usah khawatir, parkirnya luas ya. Dan untuk PB Resto ini beralamat di Jalan Jolontoro Gang Melati nomor 10 Campur Sari Jarak Sari Wonosobo. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi 0811 288829. Terima kasih dan akhirnya saya Riki Wisana pamit, keep Wonosobo Asri forever. Wassalamualaikum. Pareng.